Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Nah teman-teman, pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 9 dari bulan Ramadan ya. Insya Allah kalian masih puasa ya. Nah kita berdoa semoga puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita tidak menjadi penghalang untuk kita tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Baik. Nah teman-teman, pada hari Senin kemarin kita sudah membahas tingkatan Islam yang kedua, yaitu iman. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang rukun iman. Baik. Nah teman-teman tahu tidak rukun iman ada berapa? Betul, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada rasul-rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Baik. Nah kita bahas satu persatu ya. Nah, yang hari ini Ustazah akan bahas rukun iman yang pertama dulu ya, yaitu iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah artinya yaitu meyakini dengan pasti tentang 4 hal berikut. Yang pertama yaitu mengimani wujud atau keberadaan Allah. Yang kedua, mengimani rububiyahnya Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Dan yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, 4 poin tersebut kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengimani wujud atau keberadaan Allah. Baik. Kita mengimani bahwa Allah itu ada ya. Nah, setiap makhluk, baik hidup ataupun yang mati, pasti ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri, ada secara tiba-tiba. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Quran Surat At-Tur ayat 35. Nah, ketika kalian melihat masakan di meja makan di rumah kalian, lalu kalian memakannya, apakah kalian percaya jika ada yang berkata bahwa makanan tersebut ada di meja makan dengan sendirinya tanpa ada yang membuat atau menaruhnya di meja makan tersebut? Nah, tentunya tidak ya. Makanan tersebut pasti ada yang membuatnya dan menaruhnya di meja makan tersebut. Nah, begitu juga dengan Allah. Begitu juga dengan makhluk. Pasti ada penciptanya ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Maksudnya yaitu kita yakin bahwa hanya Allah Ta'ala saja sebagai Rabb, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang membantunya. Rabb artinya pencipta, penguasa, raja, dan pengatur atau pemelihara
Tidak ada pencipta, raja, dan pengatur urusan makhluk selain Allah Ta'ala. Taib, yang poin ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Artinya, kita yakin bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, bukan selainnya. Jadi semua ibadah yang kita lakukan hanya ditujukan kepada Allah semata ya. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita takut juga kepada Allah. Dan tempat bergantung sesuatu hanyalah kepada Allah. Taib. Dan poin keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Nah, nama-nama yang indah dan bagus, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya ya. Itu disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang kita ketahui dan sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ada 99 ya. Yang jika kita berdoa dengannya, maka akan Allah kabulkan. Dan sifat-sifat Allah tidak ada yang sama dengan makhluknya ya. Kita tidak boleh menyamakan Allah dan sifat-sifatnya dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu maha sempurna ya. Sedangkan makhluk tidak ada yang sempurna. Taib, Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Dia maha mendengar dan maha melihat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Nah, Tayyib, alhamdulillah pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, yaitu mengerjakan latihan soal di buku modul halaman 43 dan dikumpulkan hari ini paling lambat jam 1:30 siang ya. Tayyib, kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.